Swastiastu. Anu Badra Kerto Yantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya Imadi Suryasanta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada adik-adik tentang mata pembelajaran, yakni tentang agama Hindu dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian yakni tentang Awatara, Dewa, dan Batara. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari secara khusus yakni tentang Awatara. Tentu dari adik-adik sekalian pasti banyak pernah mendengar apa sih itu Awatara, Dewa, dan Batara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya kita akan simak terlebih dahulu tentang materi Awatara, Dewa, dan Batara. Untuk itu adik-adik dipersilakan untuk menyimak video berikut ini. Pengertian Awatara, Dewa, dan Batara. Awatara. Kata Awatara berarti kelahiran Brahman. Dalam hal ini, Brahman melahirkan dirinya sendiri dengan wujud yang sesuai dengan kehendaknya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia beserta isinya dari ancaman kejahatan yang sudah merajalela. Dewa. Dewa adalah sinar suci Brahman atau Sang Yang Widi yang mempunyai tugas berbeda-beda. Kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni div, yang artinya sinar. Sesuai dengan artinya, fungsi dewa adalah untuk menyinari, menerangi alam semesta agar selalu terang dan terlindungi. Dalam agama Hindu dikenal dengan banyak dewa dengan berbagai fungsinya, antara lain Dewa Brahman sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai pelebur, Dewa Baruna penguasa laut, Dewa Sangkara penguasa tumbuh-tumbuhan, Dewa Indra dewa penguasa ilmu perang, dan banyak lagi dewa lainnya. Batara. Kata Batara berasal dari kata Brat yang berarti kekuatan Brahman atau Sang Yang Widi, yang juga mempunyai fungsi sebagai pelindung umat manusia dan dunia dengan segala isinya. Dalam agama Hindu dikenal ada banyak Batara. Beberapa di antaranya Batara Bayu yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan udara atau angin, Batara Basuki yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan kesuburan, Batara Ananta Boga yang mempunyai kekuatan untuk menstabilkan bumi, dan banyak lagi Batara lainnya. Oke adik-adik sekalian, itu tadi sedikit materi yang tentang Awatara, Dewa, dan Batara yang adik-adik saya berikan atau simak sekalian, karena di sini seperti hal yang saya bilang di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fokus tentang Awatara itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih lengkap lagi, kita akan mempelajari tentang apa itu Awatara, kemudian jumlah Awatara yang turun ke dunia ini itu berapa, seperti itu. Kemudian wujud Awatara tersebut, nama-nama Awatara tersebut, dan kapan dan kenapa Awatara tersebut turun, seperti itu teman-teman dan adik-adik sekalian. Maka dari itu
kita akan simak kembali beberapa foto dan video mengenai awatara ini sendiri. Oke teman-teman dan adik-adik sekalian, silahkan disimak dengan baik. Nanti di akhir video ini saya akan memberikan suatu penugasan juga untuk adik-adik sekalian. Maka dari itu silahkan disimak dengan baik video ini. Awatara dalam agama Hindu adalah reinkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa maupun manifestasinya. Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misinya menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 awataranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 di antaranya, awatara terakhir, yaitu Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat. Konon, pada akhir Kali Yuga, awatara terakhir akan turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut dengan Purana. Dalam agama Hindu, awatara turun ke dunia terbagi dalam 4 zaman, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Berikut 10 awatara dari zaman ke zaman. Matsya Awatara, sang ikan, muncul saat Satya Yuga dalam ajaran agama Hindu. Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul pada masa Satya Yuga. Pada masa pemerintahan Raja Satyabrata, Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuatkan bahtera besar. Kurma Awatara, sang kura-kura, muncul saat Satya Yuga. Dalam agama Hindu, adalah awatara kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada zaman Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura atau kurma dan mengapung di lautan susu. Di dasar lautan tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk lautan tersebut, mereka membutuhkan alat, dan sebuah gunung yang bernama Mandara digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga Wasuki dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar gunung tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra menegakkan puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama, tirta amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. Kurma juga nama dari seorang resi, yaitu putra Kretsamada. Waraha Awatara, sang babi hutan, muncul saat Satya Yuga. Waraha Awatara adalah awatara ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Menurut mitologi Hindu, pada masa Satya Yuga ada seorang raksasa bernama Hiranyaksa dan adiknya, yakni Hiranyakasipu. Kedua merupakan kaum Detya atau raksasa. Hiranyaksa hendak menenggelamkan Pertiwi atau planet bumi ke dalam lautan kosmik.
suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia akan mengalami kiamat, Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring panjang mencuat dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Usaha penyelamatan yang dilakukan oleh Waraha Awatara tidak berlangsung lancar karena dihadang oleh Hiranyaksa. Maka terjadilah pertempuran sengit antara raksasa Hiranyaksa melawan Dewa Wisnu. Konon pertarungan ini terjadi ribuan tahun yang lalu dan memakan waktu ribuan tahun pula. Pada akhirnya Dewa Wisnu menang dan menyelamatkan Pertiwi. Narasima Awatara, manusia berkepala singa, muncul saat Satyayuga. Narasinga Awatara adalah Awatara Wisnu yang turun ke dunia, berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasinga merupakan simbol dewa pelindung dan melindungi setiap pemuja Wisnu yang terancam bahaya. Menurut kitab Purana, pada menjelang akhir zaman Satyayuga, seorang raja Asura yang bernama Hiranyakasipu membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisnu, dan dia tidak senang apabila di kerajaannya ada orang yang memuja Wisnu, sebab bertahun-tahun yang lalu adiknya Hiranyaksa dibunuh oleh Waraha Awatara Wisnu. Wamana Awatara muncul saat Treta Yuga. Dalam agama Hindu, Wamana adalah Awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Wisnu turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberikan pelajaran kepada Raja Bali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Wamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap. Meskipun berwujud Brahmana mungil, Wamana kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Parasurama Awatara, sang Rama bersenjata kapak, muncul saat Treta Yuga. Parasurama adalah seorang tokoh abadi dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Maharsi Bregu. Ia sendiri dikenal sebagai Awatara Wisnu yang keenam dan hidup pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain hingga menyebabkan kekacauan di dunia. Maka Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta lahir ke dunia sebagai seorang Brahmana untuk menumpas para kesatria tersebut. Rama Awatara, sang kesatria, muncul saat Treta Yuga. Dalam agama Hindu, Rama adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Suryawangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kotakan Ayodhya. Menurut pandangan Hindu, ia merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu kuno yang disebut dengan Ramayana. Tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara, terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dan Kosalya, dipandang sebagai manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, reinkarnasi Dewi Laksmi. Rama memiliki anak kembar yaitu Kusa dan Lawa. Krishna Awatara, putra Wasudeva, muncul saat Dwapara Yuga. Krishna adalah awatara atau reinkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak.
Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seluring sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologi di India Utara. Dalam Wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu, ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Krishna kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Buddha Awatara, Pangeran Siddhartha Gautama, muncul saat Kali Yuga. Dalam agama Hindu, Gautama Buddha muncul dalam kitab Purana sebagai awatara atau reinkarnasi ke-9 di antara 10 awatara Dewa Wisnu. Kata Buddha berarti dia yang mendapatkan pencerahan. Buddha Awatara sebagai anak pintar, berbahagia, dan juga amat penyayang serta lembut yang mengajarkan bahwa seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dengan merasa puas akan apa yang dimiliki dan menunjukkan kasih sayang pada semua makhluk agar dunia ini bisa tentram dan damai. Kalki Awatara, sang pemusnah, muncul saat Kali Yuga. Dalam ajaran agama Hindu, Kalki adalah awatara Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir, yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran saat ini. Nama Kalki seringkali dipakai sebagai metafora untuk kekekalan dan waktu. Berbagai tradisi memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki muncul. Penggambaran yang umum mengenai Kalki yaitu beliau adalah awatara yang mengendarai kuda putih. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis. Kali kemudian menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman yang baru. Oke, adik-adik sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai awatara itu sendiri, seperti apa awatara itu sendiri, dan jumlah awatara itu sendiri udah dijelaskan pada video tadi yang udah kita simak bersama. Dan di sini mungkin saya dapat simpulkan sedikit atau tarik kesimpulan, yakni tentang awatara. Awatara merupakan suatu perwujudan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa ketika adharma atau kebatilan itu mulai merajalela, dan awatara atau dewa ini atau Tuhan ini sendiri menegakkan dharma untuk melawan adharma itu sendiri dengan perwujudan yang disesuaikan dengan keadaan alam semesta pada saat itu. Hal ini juga didukung dengan adanya sloka yang terdapat dalam Bhagavad Gita pada Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 7 yang menjelaskan tentang hubungan turunnya awatara, di mana dijelaskan sebagai berikut. Sesungguhnya manakala kebajikan atau dharma berkurang kekuasaannya dan tirani atau adharma merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku akan menciptakan diriku sendiri. Nah, mungkin itu sedikit penambahan sloka untuk memperkuat kenapa awatara itu turun. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal atau di pertengahan video tadi tentang penugasan untuk adik-adik sekalian, untuk itu kita akan simak apa sih penugasan untuk adik-adik sekalian sebagai berikut. Oke, adik-adik sekalian,
kita akan lanjutkan dengan penugasan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di sini saya akan memberikan dua penugasan buat adik-adik sekalian. Ada penugasan individu dan ada juga penugasan kelompok. Penugasan individu di mana adik-adik sekalian mencari dan mengumpulkan informasi mengenai 10 awatara itu tadi sudah saya jelaskan, kemudian cari lagi informasi lebih banyak lagi, kemudian dicatat dalam buku penugasan, kemudian kita akan kumpulkan pada akhir semester ini. Selanjutnya adik-adik untuk tugas kelompok di sini silahkan bentuk masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang yang nantinya adik-adik yang 5 orang ini akan melakukan diskusi kelompok di masing-masing kelompok. Nanti dilakukan secara online, silahkan diskusi kelompok di mana adik-adik sekalian mencari persamaan dan perbedaan antara ke-10 awatara, kemudian dicatat hasil diskusinya. Dan hasil diskusi tersebut akan adik-adik bawakan atau akan adik-adik sampaikan pada saat kita di minggu depan. Oke, itu saja penugasan untuk hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kita akan diskusikan minggu depan dan saya tunggu untuk penugasannya. Untuk itu mungkin sekian pada pertemuan kali ini dan pembelajaran kali ini. Dan akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik-adik sekalian yang udah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan saya tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, pada akhir video ini saya akan sedikit menginformasikan bahwa video pembelajaran ini merupakan penugasan dari mata kuliah metode pengajaran agama dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Ida Ayu Adi Armini SAG MAG, di mana pada video pembelajaran ini saya menerapkan beberapa metode pengajaran yakni metode ceramah, kemudian metode picture and picture, dan selanjutnya ini adalah metode penugasan. Baik, sekian yang mungkin dapat saya tambahkan dalam video ini dan saya ucapkan terima kasih.